menyampaikan atau membuktikan apa yang kita sampaikan atau kita katakan kepada hakim di dalam persidangan. Ya, kalau dilihat, oke, sudah record ya. Nah, kalau dilihat memang di jenis-jenis atau macam alat bukti yang ada di dalam hukum acara perdata ini sebenarnya mirip-mirip dengan hukum acara pidana. Ya, di dalam hukum acara perdata dikenal dengan alat bukti surat atau tulisan, lalu ada saksi, ada persangkaan, ada pengakuan dan sumpah. Nah, kelima alat bukti ini adalah 5 yang secara legal diakui sah menurut hukum acara perdata. Ya. Tetapi di dalam perkembangan ini juga nanti kita akan lihat ada juga yang dikenal dengan namanya alat bukti elektronik. Ya. Nah, Bapak Ibu, jenis alat bukti ini diatur di dalam pasal 164 HIR atau 283 RBG. Ya. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu di pasal urutannya yang paling atas adalah alat bukti surat atau tulisan. Lalu kemudian ada alat bukti saksi, diikuti dengan persangkaan dan pengakuan, ya, dan yang terakhir adalah sumpah. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah urutan alat bukti. Jadi alat bukti yang utama adalah surat atau tulisan. Nah, kenapa alat bukti surat dan tulisan ini menjadi yang utama? Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan hukum acara pidana, balik lagi kepada asas. Ya. Di dalam hukum acara perdata, asasnya adalah mencari kebenaran formil. Ya, jadi formalitasnya, ya, formilnya apa yang menjadi fokus dari hukum acara pidana. Ya, dalam hal ini adalah lebih banyak surat tulisan. Sedangkan kalau di dalam hukum acara pidana dia mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenarnya, yang artinya ya, tentu dia mengutamakan yang real dan sebenarnya adalah keterangan saksi. Juga ada keterangan ahli. Ya, dibandingkan dengan bukti surat atau tulisan yang dari urutannya dia terletak di bawah keterangan ahli dan keterangan saksi. Ya. Nah, tetapi kalau bicara tentang hukum acara perdata, justru yang paling atas adalah alat bukti surat atau tulisan. Karena ini alat bukti formil yang kemudian dikonfirmasi atau dikuatkan kembali dengan alat bukti saksi. Ya, dia second layer-nya adalah bukti saksi. Lalu yang ketiga adalah persangkaan, lalu ada pengakuan dan sumpah yang terakhir. Ya. Nah, jadi urutannya adalah dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ini ada urutannya. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, alat bukti yang paling atas surat tulisannya adalah bukti yang pertama dan utama. Ya, dari segi gradasinya yang paling pertama dia mencari kebenaran formil. Ya, nah, ada beberapa dasar hukum, beberapa pasal diatur terkait dengan hal ini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, karena kan prinsip kita adalah di dalam hukum pembuktian adalah barang siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikan. Ini beban pembuktiannya. Ketika kita mendalilkan sesuatu, maka kita wajib membuktikan. Ketika kita menolak sesuatu, kita harus buktikan. Ya, nah ini bicara bagaimana membuktikannya. Nah, ini kebanyakan adalah alat bukti surat yang utama di dalam perkara-perkara perdata. Nah, kalau kita lihat pengertian alat bukti surat, ya, atau alat bukti tulisan. Nah, ini kalau kita maknai sederhana adalah segala sesuatu yang isinya curahan hati seseorang atau isi pikiran seseorang yang bisa digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian. Nah, kalau dilihat ya Bapak Ibu ya, segala macam surat atau tulisan bisa masuk di dalam hal ini. Ya, makanya bisa kita kategorikan namanya surat biasa. Ya. Ada yang dimaksud dengan akta otentik, ada akta di bawah tangan. Nah, surat biasa berarti adalah surat-surat yang pada umumnya. Surat misalkan katakanlah surat resmi dari satu perusahaan kepada perusahaan yang lain atau email, ya. Kemudian juga katakanlah surat tagihan atau surat somasi juga masuk di dalamnya. Itu masuk surat. Ya, surat biasa atau hanya surat-surat yang berkaitan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk bukti khusus,
atau ditujukan untuk pembuktian, tetapi hanyalah surat biasa yang kemudian bisa digunakan untuk mendukung dalil sebagai alat bukti. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga, ya Bapak Ibu ya, nah, surat biasa ini awalnya insidental saja, kebetulan saja. Katakanlah, ya, surat dari si A kepada si B, dari A kepada pacarnya bahwa dia cerita, oh saya punya utang kepada si B senilai sekian-sekian, segini-segini karena saya harus bayar kebutuhan biaya sekolah dan segala macam. Nah, itu sebenarnya surat-surat biasa. Tetapi ketika ada masalah itu bisa dapat dijadikan sebagai alat bukti. Ya. Nah, ini namanya surat biasa yang artinya memang tujuan awalnya bukan sebagai alat bukti di kemudian hari. Ya. Beda kalau misalkan, oke, saya bayar ke kamu, kasih dong tanda terimanya, kwitansi. Ini kan untuk membuktikan sedari awal. Nah, kalau surat biasa berbeda. Dia sedari awal tidak ditujukan untuk membuktikan sesuatu. Ya, hanya surat komunikasi biasa. Makanya disebut surat biasa. Kemudian ada akta otentik. Akta otentik adalah surat sebagai alat bukti yang ada tanda tangannya yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang memang dibuat untuk pembuktian, khusus untuk pembuktian. Nah, ini pendapatnya Sudikno Wartakusumo. Ya. Lalu atau suatu tulisan yang memang sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangan di pendapatnya. Jadi Bapak Ibu, akta otentik itu adalah memang yang dikhususkan untuk membuktikan sesuatu, ya, tentang suatu peristiwa menjadi dasar suatu hak atau perikatan atau suatu fakta, dan dia ada di tanda tangan. Tanda tangan di sini bisa juga berupa cap jempol atau cap jari sebagai pengganti tanda tangan. Ya, nah ini sangat dimungkinkan ya Bapak Ibu ya, karena ada mungkin orang-orang yang tidak bisa baca tulis, ya, apalagi buat tanda tangan dia nggak bisa, maka cap jempol atau cap jari dapat dianggap sebagai pengganti tanda tangan. Sedangkan paraf tidak bisa disebut sebagai alat, maksud saya gini, paraf tidak bisa dijadikan bukti. Kenapa? Karena paraf itu kan singkatan tanda tangan yang bisa saja ditiru dengan segampang itu. Ya. Tetapi kalau bicara tanda tangan, dia akan lebih sahih. Bahkan ada ilmu kriminal, ada ilmu di dalam kepolisian yang bisa membuktikan apakah ini identik atau tidak. Ya. Nah, ini kalau bicara hukum pidana ada tuh nanti ya, identik atau tidak. Ya. Jadi kalau misalkan kita membuktikan sesuatu, apakah ini tanda tangan yang bersangkutan atau tidak, diuji aja. Diuji melalui lab kriminal, tim Polda atau Polri. Ya, ini mereka akan bisa menentukan, ya, melihat apakah tanda tangan yang ada dalam suatu dokumen merupakan tanda tangan asli atau dipalsukan. Mereka akan pakai pembanding, misalkan beberapa dokumen yang ditandatangani oleh yang bersangkutan asli, ya, lalu dibandingkan dengan tanda tangan yang menjadi dokumen yang dicurigai palsu. Ini banding identik atau tidak identik. Jadi kesimpulan laporan lab krimnya begitu, identik atau tidak identik. Kalau tidak identik, maka diduga itu adalah palsu. Nah, tapi kalau akta ini kan dia dibuat ya? Akta itu dibagi dua ya Bapak Ibu ya. Ada akta otentik, ya, yaitu surat yang dibuat dengan tujuan menjadi bukti oleh pejabat, dibuat oleh atau dibuat oleh atau dibuka pejabat. Nah, ini pendapatnya Mirion. Apa yang dimaksud dengan dibuat menjadi bukti oleh atau di muka pejabat umum? Ya, di sini maksudnya adalah kalau suatu akte dibuat oleh pejabat umum, berarti yang membuat adalah si pejabat. Kalau saya datang kepada Pak Kamsar, misalkan, Pak Kamsar, saya mau buat surat nih Pak, akte jual beli. Oke, tolong buatkan Pak. Saya kasih dokumennya, yang ketikin, yang buat, yang jadi, yang tanda tangan Pak Kamsar. Itu artinya dibuat oleh Pak Kamsar. Tapi kalau saya datang, ini loh Pak, saya sudah buat, ya Pak, tolong disahkan, kami mau tanda tangan ini di depan Bapak, bahwa ini tanda tangan kami, ya, atau yang dikenal dengan legalisasi, ya, atau dengan notaris juga mengenal dengan namanya warmarking, ya, ya kan, surat yang sudah ditandatangani, tinggal notaris meregister saja, ya, warmarking, ya. Nah,
Tetapi kalau akte otentik adalah akte yang dibuat langsung oleh pejabat yang bersangkutan atau dibuat di depan atau di hadapan pejabat umum. Ya, makanya kalau Bapak Ibu membaca akte notaris itu kan terlihat bahwa kalimatnya akte notaris yang dibuat oleh atau akte pendirian PT ini yang dibuat oleh ini notaris di Jakarta atau yang dibuat di hadapan notaris. Nah, itu berbeda. Konsekuensinya pun berbeda. Ya. Dan jadi jelas ya. Nah, jadi akte yang bentuknya akte otentik itu adalah akte yang dibentuknya formatnya sudah ditentukan oleh undang-undang. Ya. Dan yang membuat itu oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Artinya pegawai umum ini nggak cuma notaris ya Bapak Ibu, bisa hakim, bisa panitera, bisa pegawai catatan sipil, jurusita. Pokoknya oleh mereka yang ditentukan oleh undang-undang punya kekuasaan itu. Ya. Pegawai catatan sipil misalkan bicara tentang pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, kematian dan seterusnya. Ya. Atau jurusita misalkan pencatatan berita acara penyitaan, ya, pengangkatan sita dan seterusnya. Ini dokumen akta otentik. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, ya, akta otentik ini sangat penting di dalam hukum acara perdata. Kenapa? Hakim kalau menilai alat bukti akta otentik, maka penilaiannya adalah dia terikat dengan alat bukti tersebut. Nah, apa artinya terikat? Kalau bicara terikat berarti ya, hakim tidak bisa menafsirkan lain daripada apa yang sudah ditentukan di dalam akta tersebut. Katakanlah akta itu bicara tentang akta jual beli rumah, ya, antara A sebagai pembeli dengan B dengan selaku penjual. Nah, ini adalah akta otentik dengan objek penjualan berupa tanah, sebidang tanah seluas sekian dengan harga sekian. Ini akta otentik yang tidak bisa dibantah oleh hakim. Artinya, begitu suatu akta otentik diajukan sebagai alat bukti, maka hakim terikat untuk mengiyakan akta otentik itu. Ini karena asasnya adalah mencari kebenaran formil. Ya. Kita tidak bicara misalkan, oh pada saat pembuatan akte itu dia diancam. Oh pada saat pembuatan akte itu ternyata notaris tersebut tidak terdaftar. Nah ini kita nggak bicara itu. Itu udah bicara kebenaran material. Meskipun Bapak Ibu di dalam praktek nyata-nyatanya kalau bicara tentang seperti itu biasanya ada bantahan dari pihak lawan. Misalkan tidak benar telah dibuat akta tersebut, tanda tangannya adalah palsu dan tergugat tidak pernah menandatangani akta otentik tersebut. Nah ini harus dibuktikan. Kalau perlu dilaporkan pidana, biar diproses pidananya. Apakah betul ada dugaan tindak pidananya? Ya, ini jadi persoalan memang. Ya, ketika akta otentik yang kebenaran hakim terikat, tapi kemudian dibantah oleh pihak lawan, ya, kemudian nah ini harus dibuktikan apakah ini asli atau tidak. Atau kadang-kadang memang dia memang betul ditandatangan, tapi ya dia ngaku aja menghindar dengan cara menganggap bahwa saya nggak pernah tanda tangan atau seterusnya. Ya, biasanya dalam praktek jual beli contoh misalkan, saya merasa tidak pernah menjual karena si tergugat tidak pernah membayar harga jual beli tanah secara lunas. Padahal akte jual belinya ditulis bahwa telah dilunasi dengan kwitansi yang terlampir dan seterusnya. Ya, nah ini kan di juri. Artinya ini bunyi akta otentik. Hakim tidak bisa menafsirkan, begitu Bu, belum lunas. Masa sih? Nah, nggak bisa hakim. Hakim terikat karena ini akta otentik. Ya, tugasnya pihaknya lawan yang membantah tadi, ya buktikan dong kalau belum lunas. Ya, dengan dalil-dalilnya. Karena dia membantah. Ya, nah, di sini. Ya, inilah kekuatan akta otentik sebagai bukti yang sempurna di dalam hukum acara perdata yang tidak bisa, ya, saya bisa katakan tidak bisa terbantah. Kecuali bisa dibuktikan ada pemalsuan atau ada keterangan palsu di dalam akta otentik tersebut. Ya, tentunya harus dengan putusan pidana ya. Nah, ini tadi ya, kekuatan pembuktiannya sempurna. Ya, mengikat. Jadi hakim harus mempercayai bahwa apa yang dicantumkan di dalam akta otentik sebagai suatu kebenaran, suatu fakta
Jadi nggak perlu lagi alat bukti yang lain untuk menguatkan alat bukti autentik. Dan secara formil, ya, buktinya adalah sempurna, ya. Dan secara material harus dianggap itu benar, ya. Kecuali tadi yang saya sampaikan kalau ada dibantah sama pihak lain, tapi kan harus dibuktikan, ya. Nah, ini persoalan misalkan sering terjadi kalau misalkan sengketa tanah, kepemilikan tanah, lalu kedua pihak baik penggugat maupun tergugat mengajukan alat bukti surat berupa akta autentik yang bentuknya adalah sertifikat tanah asli dua-duanya, keluaran BPN yang sama, nomor yang berbeda, ya, mungkin luasnya hampir mirip, batasnya hampir sama, ya, titiknya sama semua, cuma pemilik dan sejarah tanahnya berbeda. Nah, ini jadi persoalan nih, ya. Itu adalah akta autentik karena sertifikat tanah diterbitkan oleh pejabat atau usaha negara resmi, pejabat negara. Kalau dia misalkan pihak yang lain membantah bahwa itu nggak benar sertifikatnya, ini palsu, ya lapor polisi lah mekanismenya. Ya. Atau kalau misalkan mau membatalkan suatu sertifikat tanah, ya larinya kepada tata usaha negara, pengadilan TUN, bukan ke pengadilan perdata. Karena pengadilan perdata itu bicara sengketa batas, sengketa kepemilikan. Ya, pembatalan sertifikat lagi-lagi harus ke PT UN karena itu keputusan tuh. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang ini ikatan atau ini yang dimaksud dengan asas mencari kebenaran formal, ya. Nah, dari jawaban ini muncul juga di soal UTS ya, Bapak Ibu, banyak yang sudah menjawab betul terkait asas mencari kebenaran formal. Yang berikutnya adalah akte di bawah tangan. Akte di bawah tangan ini adalah akte yang tidak dibuat oleh dan di hadapan pegawai umum yang berwenang. Para pihak yang membuatnya. Ya, ini dimungkinkan. Ya. Contoh misalkan surat pernyataan, surat pengakuan, ya, pernyataan bahwa betul tanah ini adalah milik bapak saya dan sudah dijual kepada si pihak penggugat. Nah, itu suka ada tuh kayak gitu ya. Pernyataan atau surat pengakuan utang bahwa saya betul berutang kepada Mr. X senilai sekian-sekian. Ya. Nah, itu bisa dijadikan alat bukti, bisa. Tetapi untuk akte di bawah tangan ini, hakim tidak mengikat. Hakim tidak terikat. Ya. Kalau tadi akta autentik, hakim terikat karena dia akta autentik, sempurna pembuktiannya. Tapi kalau akta di bawah tangan, dia harus dibuktikan lebih lanjut atau ada bukti pendukung. Kenapa? Hakim tidak terikat, hakim bisa mengesampingkan ini. Atau apalagi misalkan pihak yang lawan membantah bukti ini. Ya. Oh, nggak benar tuh pernyataan, saya terpaksa tuh saya ditipu, tanda tangan blanko kosong dan seterusnya. Itu udah bicara kebenaran material tuh. Ya, tapi secara formil ketika diajukan, kalau pihak yang sana membantah, ya tinggal dibuktikan aja. Ya. Kalau tadi akta autentik itu tidak diperlukan bukti yang lain, menguatkan alat bukti autentik, nah di akta di bawah tangan nih harus didukung alat bukti yang lain. Berdasarkan pengalaman saya, ya biasanya didukung dengan keterangan saksi atau alat bukti surat yang lain. Ya, tidak bisa saja serta merta. Nah ini saya megampang yang cerita sengketa tanah. Misalkan dua-dua mengaku pemilik tanah terus bersengketa, kemudian pihak yang satu punya surat pernyataan dari ahli waris, katakanlah gitu, ahli waris dari si pemilik tanah yang sebelumnya yang menyatakan bahwa tanah tersebut betul sudah dijual kepada pihak penggugat. Ya. Nah, tetapi ini kan perlu di cross check. Ya. Hakim tidak terikat, dia boleh yakin di situ atau boleh dia tidak yakin. Kalau hakim udah nggak yakin, biasanya dikuatkan dengan keterangan saksi. Akan di cross check dengan keterangan saksi. Apakah betul sudah dibuat? Ya. Dan saya punya pengalaman ada orang yang mengaku sudah menggarap tanah, ya itu saya di pengadilan Rekat ya di sana di daerah Riau, pengadilan Rekat pihak penggugat ya, tapi dia punya tanah, bahkan tahun sekian dia sudah menggarap tanah, ya menurut akte menurut pernyataan dia dengan bukti-buktinya dia dan seterusnya. Nah kebetulan waktu itu dia mengaku dari tahun sekian dia sudah menggarap tanah. Kemudian
kami menguji bukti tersebut. Saya di pihak lawan, di pihak tergugat, selaku kuasanya tergugat, saya menguji, saya cek identitas dari pihak penggugat. Tahun berapa kelahirannya? Setelah dicek, tahun kelahiran dia dicocokkan dengan fakta yang atau dalil yang dia sampaikan bahwa dari tahun sekian dia sudah melakukan penggarapan tanah, ya, atau dia membuka lahan rawa itu menjadi kebun sawit. Ya. Ternyata tahun yang disebutkan tersebut dibandingkan dengan KTP, berarti pada saat itu dia berusia mungkin masih anak-anak, di bawah 10 tahun. Jadi dalil yang dikemukakan hampir tidak masuk akal. Anak di bawah 10 tahun membuka lahan sendirian dan mengaku sendirian. Ya. Nah, artinya apa? Ketahuan bukti yang disampaikan sama dia atau dalil yang disampaikan oleh dia ternyata bertentangan dengan fakta yang lain, itu KTP. KTP itu kan dianggap sebagai antara otentik, dibuat oleh pejabat umum, kan lurah, kan, ya. Nah ini jadi harus didukung alat bukti yang lain, ya. Kalau bicara akte di bawah tangan, dia harus didukung oleh alat bukti yang lain. Tidak bisa serta merta hanya pernyataan semata atau pengakuan semata. Ya. Nah, khusus pernyataan utang sepihak. Kalau misalkan dibuat atau ditulis sendiri oleh yang menandatangani, ya misalkan tentang jumlah utang, uang dan seterusnya, maka ya, jika tidak sesuai, ya ini hanya sebagai bukti permulaan tertulis, atau katakanlah dibantah, ya dia hanya sebagai bukti permulaan tertulis. Ya. Jadi harus didukung dengan alat bukti yang lain. Namanya surat pernyataan, ya ini kan pernyataan sepihak. Ya. Artinya ya belum tentu ini kebenarannya hanya diakui sepihak. Ya. Boleh nggak orang yang membuat pernyataan kemudian membantah isi pernyataan tersebut yang sudah tertulis itu? Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Boleh saja. Tinggal misalkan dikaitkan dengan alat bukti yang lainnya. Ya. Katakanlah dia menyatakan mengakui hutang senilai 500 juta. Ya. Padahal dia hutangnya satu pihak. Ya. Nah, misalkan penggugat mengajukan saksi yang lain yang menyatakan bahwa betul dia menerima 1 miliar bukan 500 juta. Nah, itu sangat mungkin. Ya. Nah, itu. Ya, ini bisa membantah ya. Jadi boleh bantah. Ya. Karena kita bicara bagaimana kita yakinkan hakim nih. Bagaimana kita meyakinkan hakim bahwa dalil kita adalah suatu kebenaran menjadi fakta. Ya. Nah ini makanya biasanya apa yang kita sampaikan dalam gugatan atau apa yang disampaikan dalam jawaban tergugat, ya ini akan menjadi fakta kalau bisa dibuktikan. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau dalam putusan di dalam bagian pertimbangan hukum dari hakim. Biasanya hakim akan menilai bahwa ini berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat dengan kode sekian dan alat bukti dari tergugat dengan kode sekian, didapati fakta bahwa betul ada hutang atau pinjam meminjam antara penggugat dan tergugat, adanya hubungan. Bisa hakim akan bisa menyimpulkan situ. Kadang-kadang kedua alat bukti yang disampaikan oleh penggugat ataupun tergugat ini bisa mendukung suatu fakta. Artinya hakim yakin betul itulah faktanya. Ya, apalagi ada pengakuan. Ya. Kita tahu bahwa kalau hal-hal yang sudah diakui maka tidak perlu dibuktikan. Ya, yang diakui oleh kedua belah pihak, ya, penggugat dan tergugat. Kalau yang ngakuin cuma penggugat doang, tergugat ngebantah, berarti itu tidak bisa menjadi fakta. Harus dikonfirmasi. Ya. Nah, secara umum perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan, kalau tadi akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pegawai umum, sedangkan di bawah tangan dibuat sendiri, para pihak sendiri. Nah, akta otentik, kalau misalkan tanda tangannya disangkal, maka pihak yang menyangkal harus membuktikan bahwa dia tidak benar dia tanda tangan di situ. Tapi kalau akte di bawah tangan, ya kalau tanda tangannya disangkal, maka pihak yang mengajukan akte di bawah tangan itu ya harus membuktikan bahwa tanda tangannya itu benar dengan alat bukti yang lain. Ya, nah ini perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya buat akte jual beli itu saya membantah isi akte jual beli tersebut, maka saya harus buktikan. Tapi kalau misalkan saya buat akte di bawah tangan, saya bilang, oh ini ada pengakuan hutang nih, segala macam dari si pihak tergugat dia punya utang kepada saya, terus dibantah oleh pihak tergugat yang tanda tangan, maka saya harus buktikan dengan alat bukti yang lain bahwa tanda tangan ini betul adanya atau dalil yang ada dalam pernyataan ini yang betul. Ini ya Bapak Ibu ya, cara-cara berpikirnya, analisanya. Nah, kalau tanggal akta
ya di akta otentik kalau disangkal nggak jadi persoalan karena sudah jadi bukti yang sempurna. Ya. Tapi kalau akte di bawah tangan, kalau tanggalnya disangkal, maka ya pihak yang punya punya akte di bawah tangan itu harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Ya, ini perbedaan Bapak Ibu tentang akta otentik dan akte di bawah tangan. Tentunya dalam setiap perkara perdata atau setiap gugatan belum tentu ada akte otentik. Bisa jadi hanya punya akte di bawah tangan. Ya nggak masalah. Sepanjang bisa menjadi fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka bisa digunakan oleh hakim. Ya, persoalannya kan bisa dibuktikan atau tidak. Ya, hanya sederhana aja sebenarnya cara menganalisis hakim. Apakah yang didalilkan atau yang dibantah itu bisa terbukti atau tidak. Ya, nanti hakim akan dalam pertimbangan hukumnya akan bilang bahwa dalil penggugat tentang ini bahwa ini tidak terbukti, maka tidak dipertimbangkan oleh hakim. Ya, nah ini sering terjadi, ya. Yang fatal adalah ketika berperang di pengadilan, tapi nggak ada buktinya. Wah ini fatal, ya. Yang punya buktinya aja kadang-kadang belum tentu menang, apalagi nggak ada buktinya. Ya, nah ini pentingnya kita memahami tentang akta otentik, akte di bawah tangan sebagai bagian dari alat bukti. Nah, yang kedua adalah mengenai alat bukti saksi. Alat bukti saksi ini, Bapak Ibu, ya, ini kita pahami bersama adalah saksi yang memang dia kalau di KUHP kan dibilang yang mengetahui, yang mendengar, yang mendengar, mengalami peristiwa yang diberikan keterangan tersebut. Ya, hampir mirip dengan dalam hukum pidana. Ya, dalam perdata itu alat bukti saksi ini diberikan pasti kita berikan kepada hakim. Langsung peristiwa yang diberikan lisan dan langsung di hadapan oleh hakim. Ya, bukan oleh orang yang menjadi pihak dalam perkara. Ya, ini pendapat Sudik. Artinya apa? Kalau kita nih menggugat seseorang, ya, terus saya menjadi saksi buat perkara saya, ya nggak bisa. Karena kita prinsipal. Kan kita yang mendalilkan bahwa harus begini, bahwa ini peristiwanya terjadi one prestasi. Kita nggak boleh jadi saksi buat diri kita sendiri. Kita harus pakai orang lain. Ya, dia menerangkan tentang apa yang dilihat dan dialaminya dan alasan bagaimana hal-hal itu diketahuinya. Ya, ini pendapat bukti. Ya, jadi saksi itu sebenarnya menguatkan alat bukti surat. Ya, keterangan saksi itu sangat penting untuk mendukung. Kalau tadi kita mengajukan akte di bawah tangan, maka kita harus mengajukan saksi untuk menguatkan dalil itu. Ya. Nah, yang lucu kalau misalkan ada hakim yang kemudian mengesampingkan alat bukti otentik, ya, nah itu menyalahi hukum itu acara. Nah, kadang dianggap bahwa alat bukti saksi itu diperlukan juga untuk menerangkan tentang akte otentik. Sebenarnya nggak perlu, udah cukup akte otentik itu. Ya, tapi ada juga hakim yang mungkin berpendapat tetap harus dibuktikan dengan alat bukti saksi. Nah, Bapak Ibu, saksi ini menyampaikan bukan pikirannya sendiri, ya, bukan pendapat, bukan opini, bukan kesimpulan. Ini bersama dengan pidana. Ya, jadi ketika menyaksikan, wah betul Pak, saya tahu bahwa si Bapak ini beli mobil dengan model sekian-sekian, warna sekian, nomor polisi sekian. Bulan ini kira-kira. Jadi matching dengan fakta ada terjadinya jual beli mobil. Misalkan begitu. Bukan, ya kalau menurut saya sih ya itu nggak benar Pak, wan prestasi dia sih tergugat. Oh nggak boleh begitu, itu sudah kesimpulan. Ya, jadi nggak boleh menyampaikan pendapat atau pikiran sendiri dari saksi. Itu bukanlah suatu kesaksian menurut 171 HIA. Jadi saksi itu yang kebetulan melihat atau yang kebetulan tahu tentang peristiwa itu. Atau memang sengaja menyaksikan peristiwa itu. Karena maksud perjanjian dia sengaja menjadi saksi atas perjanjian. Prinsipnya sama juga dengan saksi ini dengan pidana ya. Satu saksi bukanlah saksi, unus testis. Ya. Jadi minimal harus ada 2 orang saksi. Tidak bisa 1 orang. Dan kalau ada orang yang dipanggil menjadi saksi,
ini adalah suatu kewajiban. Ya, kalau dia tidak mau datang, maka ada lembaga gazeling, bisa dilakukan penahanan. Ya, kalau dalam hukum pidana bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum, ada pasalnya. Ya, jadi ini suatu kewajiban baik perdata maupun pidana. Ya, Nah, ya silakan Bu Yosi. ini nanya soal saksi ya Bapak. Umpamanya ada kasus uang prestasi di hutang piutang atau janji kerjasama, tetapi itu tidak ada saksi sama sekali Pak, hanya antara kita berdua, jadi bagaimana itu Pak? Ya, saksinya biasanya ya tergantung kasusnya sih Bu. Kalau maksudnya saksi Ibu kan saksi yang melihat dia tanda tangan perjanjian gitu Bu. Ya enggak, umpamanya kerjasama hanya berdua saja karena kita percaya gitu ya Pak ya, karena udah teman kita percaya. Kemudian berdasarkan surat perjanjian kerjasama ada, tetapi kan saksi itu dari pihaknya dia yang menandatangani surat kerjasama itu gitu loh Pak. Nah itu entah benar saksi benaran atau saksi yang dibuat-buat karena kita percaya. Jadi teman saya itu ada di Bali lah gitu ya Pak. Jadi kita kerjasama. Kemudian dia menandatangani surat perjanjian kerjasama, kirimin ke saya. Kemudian saya tanda tanganin. Di surat perjanjian kerjasama yang dia tanda tangan itu ada tanda tangan saksi, tetapi itu kan dari pihak dia Pak. Nah di saat saya mentransfer uang ataupun hubungan kerjasama ini tidak ada orang lain yang tahu Pak, kecuali antara saya dengan dia dan saksi yang menandatangani surat perjanjian yang diberikannya kepada saya gitu loh Pak. Jadi gimana itu Pak Lona? Tetapi apa namanya, pernyataan-pernyataan dia bahwa uang itu sudah terpakai ada di WA gitu loh Bapak. Tapi saksi tidak ada. Cuma WA itu aja yang saya punya gitu loh Pak. Gimana? Oke, baik Bu Yosi. Jadi apa namanya? Alat bukti saksi ini bukan berarti kita selalu harus ada saksi. Ya. Kalau memang kondisinya tidak ada saksi, ya kita tidak bisa paksakan harus ada saksi. Berarti yang bicara adalah alat bukti surat. Ya, alat bukti perjanjian. Nah, percakapan WA bisa juga kita print out, kita menjadikan alat bukti. Sangat dimungkinkan itu bisa. Ya, karena alat bukti elektronik juga sudah masuk bagian dari pengakuan dalam hukum acara perdata. Ya, jadi itu mungkin email gitu ya, asal kita bisa tunjukkan aslinya. Ya, namanya WA artinya setelah di print out, kita tunjukkan di handphone kita bahwa ini loh percakapan kita asli, bukan editan. Jadi ada WA-nya asli. Nah, itu untuk membuktikannya. Jadi mungkin saja Ibu ya. Nah, cuma tinggal bagaimana nanti bagaimana bukti dari mereka ya, dari pihak lawan, apakah yang akan mereka lakukan segala macam. Nah, yang pasti kan ya ada penyelesaiannya lah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak harus ada saksi pun nggak masalah Bu. Cuma mungkin ya agak sedikit lemah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menguatkan apa yang kita sampaikan lewat alat bukti. Problemnya di situ. Tapi mungkin bisa didukung dengan chat-chat WA. Saya rasa itu bisa dijadikan alat bukti kok. Itu sudah dipakai kok. Bisa digunakan untuk chat-chat WA sebagai alat bukti. Print out-nya ya. Siap Bapak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, kembali lagi Bapak Ibu. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa ya saksi itu kan yang melihat langsung, yang sengaja menyaksikan suatu peristiwa. Kalau tidak ada ya kita tidak bisa memaksa, ya, tidak bisa membuat apa namanya keterangan saksi palsu, gitu ya. Ya, Pak Gilbert, silakan. Ya, terima kasih Pak Lona. Saksi ya, ini saksi ahli atau apa ya Pak ya? Saya Oke, baik Pak. Sebenarnya ahli itu bukan saksi Pak. Jadi kalau dalam hukum pembuktian, ahli itu didudukan sebagai keterangan ahli dan keterangan saksi. Itu dua hal yang berbeda. Nah, tidak bisa cuma orang kan biasanya sebut bilangnya saksi ahli. Padahal ahli itu kan tidak melihat peristiwanya. Dia hanya memberikan pendapat berdasarkan pengetahuannya. Nah, ini suka salah orang, salah kaprah. Nah, yang kedua adalah ini adalah saksi yang melihat fakta, Pak. Jadi kalau ahli disebutnya keterangan ahli. Ya. Nah, itu yang bikin berbeda. Nah, lain dengan perkara pidana, Bapak Ibu. Dalam perkara pidana, alat buktinya adalah salah satunya adalah keterangan ahli. Tapi dalam hukum acara perdata, keterangan ahli bukanlah menjadi alat bukti atau tidak merupakan bagian dari alat bukti, tapi digunakan oleh hakim yang berdasarkan jurisprudensi dan doktrin untuk menerangkan suatu hal itu sangat dimungkinkan dan diterima. Ya, meskipun dia bukan sebagai alat bukti. Tetapi pendapat ahli itu sangat membantu ketika menemukan perkara-perkara yang sulit dipahami oleh hakim. Begitu Pak Gilbert. Jadi berbeda ya Pak. Ini saksi fakta maksudnya. Ya.
Baik. Eh, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, yang tidak bisa menjadi saksi. Nah, di dalam hukum acara perdata ada pembatasan. Yang tidak bisa menjadi saksi adalah keturunan lurus dalam hubungan keluarga, saudara atau semenda dengan salah satu pihak yang berperkara. Ya, misalkan anaknya si tergugat kita jadikan saksi sebagai saksinya penggugat. Nah, ini nggak bisa jadi saksi. Ya. Atau misalkan suami dari salah satu pihak yang berperkara meskipun sudah bercerai, ini nggak bisa dijadikan saksi. Anak yang belum 15 tahun atau orang yang gila sekalipun kadang-kadang dia waras, ini nggak bisa dijadikan saksi. Ya, ini sudah jelas gitu ya. Nah, jadi sama seperti dalam perkara pidana. Kenapa? Ini kan menjaga bagaimana saksi itu memberikan keterangan yang objektif yang dia lihat dan dia ketahui sendiri. Itu berdasarkan pikiran sendiri atau pendapat dia sendiri. Nah, kalau misalkan ada hubungan keluarga, bisa jadi nanti dia tidak berani menyatakan yang sebenarnya karena dia takut, katakanlah itu omnya atau orang tuanya, adiknya atau apa. Sehingga sangat tidak bisa objektif dalam memberikan keterangan karena masih terikat secara emosional. Ya. Nah, sama seperti pegawai, Bapak Ibu. Ini seringkali saya jadi pengalaman saya, ya, seorang pegawai dijadikan saksi oleh pihak yang berperkara. Nah, pihak yang berperkara ini adalah perusahaan. Misalkan saya menggugat perusahaan, kemudian ternyata pihak tergugat mengajukan sebagai saksi adalah pegawainya. Nah, ini seringkali dan selalu saya pastikan saya selalu protes. Kenapa? Bagi saya orang yang bekerja di perusahaan, apalagi belum resign, masih aktif bekerja, dia dalam kondisi tidak bebas. Kenapa? Karena dia dalam terikat dengan kerja dengan perusahaannya. Dia menerima upah, menerima perintah. Kalau dia bisa menyampaikan keterangan yang melemahkan atau menjatuhkan atau membuktikan bahwa perusahaannya salah, tentu pekerjaannya terancam. Ya. Dan sebagian besar saya yakin dia tidak akan bisa memberikan keterangan saksi secara objektif, meskipun dia tahu tentang fakta tersebut. Ya. Nah, kalau menurut saya orang yang terikat dengan hubungan kerja dengan salah satu pihak tidak dapat menjadi saksi untuk menjaga netralitas, kecuali dia sudah mengundurkan diri, artinya atau dia sudah di-PHK, sehingga dia tidak terikat dengan salah satu pihak. Ya, nah ini mungkin bisa. Tapi kalau dia masih terikat hubungan kerja, ini objektivitasnya diragukan. Ya, nah, bahkan beberapa kali dalam kesempatan persidangan saya sampaikan bahwa saya minta saksi yang dari karyawan tidak boleh disumpah, supaya apa? Tidak diikat oleh hakim, tidak terikat untuk mendengarkan keterangan tersebut, hanya didengar saja. Ya, nah, kenapa? Karena itu bicara objektivitas. Ya logika saja Bapak Ibu. Seorang perusahaan mengajukan pegawainya sebagai saksi, pasti sudah diarahkan harus begini. Kalau dia menjawab daripada itu, bisa-bisa dicopot dari jabatannya, bisa dipecat dia, atau dibuat tidak nyaman sehingga dia resign dan seterusnya. Ya, nah, ini menurut saya juga harus jadi catatan tersendiri dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata. Kebetulan rancangan undang-undang hukum acara perdata sedang digodok ya di DPR. Ya, mudah-mudahan sepertinya akan masuk, sudah masuk prolegnas, tapi sepertinya akan jadi digolkan di tahun ini. Ya, kita lihat nanti perkembangannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain yang tidak bisa menjadi saksi, ada juga yang bisa menjadi saksi, tapi dia boleh meminta supaya dia dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi, atau dia menolak sebagai saksi. Ya, misalkan dia tadi ya, saudara laki-laki, perempuan, ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak yang berperkara. Sama ya, dia merasa tidak bebas. Keluarga keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri yang berperkara. Nah, ini orang yang merasakan kedudukan, usaha atau jabatannya wajib memegang rahasia karena pengetahuan tentang jabatan itu dipercayakan kepada mereka. Contoh, seorang lawyer yang memegang teguh rahasia klien sebagai bagian dari kode etik, dia tidak boleh menjadi saksi perkara untuk melawan klien. Kenapa? Ya karena dia udah terikat kode etik seumur hidup.
nggak boleh dibukakan itu. Meskipun dia juga sudah tidak jadi kliennya lagi. Ya. Atau seorang pastor yang menerima pengakuan dosa dari pihak salah satu pihak, kemudian dia tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi melawan orang yang itu adalah kewajiban profesinya. Ya, dia terikat sumpah begitu. Ya, demikian juga begitu dengan apa namanya? Nah, ini menarik juga terkait dengan dokter. Ya, dokter kan terikat juga dengan sumpah untuk merahasiakan medis dari kliennya, ya, Pak Gilbert ya, kan? Nah, tetapi ada juga orang yang mengajukan dokter untuk dijadikan saksi. Nah, ini kadang-kadang dilema si dokter, ya, karena mereka terikat sumpah, ya, kecuali mereka diberikan membuka rahasia medisnya dengan persetujuan dari si pasien, ya. Tetapi jarang sih orang yang profesi dokter menjadi saksi, ya. Itu biasa terkait dengan kasus malpraktek mungkin, ya, tapi jarang terdengar ya. Nah, ini contoh. Jadi mereka itu kalau mereka diminta menjadi saksi kan tadi wajib ada saksinya. Dan mereka boleh minta bahwa saya minta dibebaskan atau mereka menolak keberatan sebagai saksi karena alasan-alasan demikian. Dimungkinkan seperti itu. Nah, ini untuk juga menjaga supaya jangan sampai saksi juga melanggar sumpahnya atau melanggar objektivitasnya sehingga dianggap tidak bisa, ya, keterangan yang diberikan tidak bisa netral, ya, sehingga akhirnya hanya menguntungkan salah satu pihak, ya, karena dia di bawah tekanan, karena dia ada hubungan keluarga, ya, termasuk hakimnya. Kalau hakimnya ada hubungan keluarganya, maka dia harus mundur. Kalau perlu kita yang minta mundur supaya menjaga netralitas, ya. Nah, itu. Pemeriksaan saksi biasanya diperiksa dari nama. Siapa namanya, diminta KTP-nya, umurnya, tempat tanggal lahir, alamat, lalu ditanya apa ada hubungan dengan pihak penggugat, dengan pihak tergugat, apa pekerjaannya. Nah, disinilah awalnya ketika diperiksa, oh, ternyata ini masih saudara kandung dengan si pihak penggugat atau pihak tergugat. Ya. Tapi kalau misalkan begini, yang saya sebagai penggugat nih, saya ajukan adalah saksi dari keluarga saya untuk memerankan pihak tergugat yang ada lawan saya. Nah, kalau itu tidak ada masalah, Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah ketika saya mengajukan saksi yang ternyata ada hubungan keluarga dengan pihak tergugat, pihak lawan saya. Ya, nah ini jadi problem. Tapi kalau ada hubungan dengan saya biasanya tidak dipersoalkan. Ya. Nah, meskipun tadi dibolehkan dia menolak, ya. Nah, di sini akan kita, oh, saya kerja di PTX. Dari kapan? Dari 10 tahun yang mulia. Nah, oke. Hubungan saudara dengan tergugat apa? Itu perusahaan saya tempat bekerja. Nah, ya, kalau di sini saya langsung keberatan biasanya. Ya, karena sangat tidak objektif dia akan memberikan keterangan. Apalagi dia membela perusahaannya, ya. Ini pasti sangat tidak objektif. Kalau semua udah clear, maka ada sumpah yang harus disampaikan sebelum seorang saksi menyampaikan keterangannya di muka pengadilan. Ya, bersumpah atau berjanji bagi yang Kristen atau yang Katolik. Ya, dan demikian lafalnya, ya. Jadi bersumpah menerangkan dengan sebenarnya tiada lain dari yang sebenarnya. Ya, nah ini lafal sumpah atau janji yang diucapkan saksi sebelum dia menyampaikan keterangannya di muka hakim. Kalau sampai ada saksi yang tidak disumpah sebelum menyampaikan keterangannya, terus setelah selesai dia baru ingat kata bersumpah, nah ini kesalahan hakim nih. Akibat hukumnya apa? Ya, keterangannya dianggap keterangan biasa yang tidak mengikat atau tidak mengharuskan hakim untuk menilai atau menimbang keterangan saksi tersebut. Ya, makanya selalu di dalam persidangan ada berita acara yang disebut saksi yang bernama ini menerangkan keterangannya di bawah sumpah. Selalu harus disebut begitu. Jadi menegaskan bahwa dia sudah disumpah. Ya, disumpah atau berjanji. Nah, mengenai ahli. Kalau ahli, ya, kalau tadi saksi itu bicara tentang menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Jadi kalau ahli,
lafalnya adalah memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baik. Ya. Nah, di HIR diatur Bapak Ibu, meskipun ahli bukanlah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, tetapi hakim dimungkinkan menimbang kesaksian dan memperhatikan kecocokan satu sama lainnya. Ya, dia apa namanya? Dikonfrontir, bisa. Ya, dikonfrontir. Ya, dikonfrontir kayak contoh kasus, tapi itu kasus pidana ya, kasusnya Verdi Sambo itu konfrontir. Ya, antara saksi-saksi yang dianggap kok keterangannya seperasanya tidak benar, tidak sesuai dengan berita acara dan seterusnya. Di perdata juga demikian, dikonfrontir. Ya. Selain itu juga, ya, hakim juga mempertimbangkan cara hidup, adat martabat saksi, ya, bagaimana dia dalam kehidupan sehari. Ini bisa mempengaruhi penilaian apakah saksi itu bisa dipercaya atau tidak. Ya, katakanlah orang dengan latar belakang yang kurang baik, ya, kemudian diajukan sebagai saksi, ya, tentu hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah keterangannya bisa dipercaya atau tidak. Ya, meskipun dia sudah disumpah segala macam. Nah, ini akan menjadi poin penilaian sendiri bagi hakim. Ya. Nah, cuma memang agak sulit biasanya bagi hakim menilai ya latar belakang dari saksi. Karena ini kan diajukan oleh para pihak. Ya, dia tidak akan tahu saksi ini cuma dia tahu berdasarkan data, dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan saksi ini. Ya. Nah, jadi tapi poin-poin ini menjadi penilaian. Ya. Nah, yang ketiga adalah tentang alat bukti persangkaan, verbodens, presumptions. Ya. Nah, kalau dalam perkara ternyata ya sulit ditemukan alat bukti tentang saksi yang melihat, yang mendengar dan mengalami sendiri peristiwa yang disengketakan, ya, hakim dapat menggunakan alat bukti persangkaan. Persangkaan itu adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata. Kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal, yang belum. Di sini Bapak Ibu, ya, maksudnya adalah kayak tadi contoh Ibu tadi menyatakan bahwa tidak ada saksi nih yang tahu, hanya kami doang, ya kan? Nanti hakim yang menilai. Hakim bisa menggunakan alat bukti persangkaan ini atau semacam kayak kesimpulan sementara hakim dari fakta-fakta yang sudah terbukti. Oh, contoh ada perjanjian pinjam atau kerjasama usaha. Ada perjanjian tertulisnya, ada. Ada bukti transfernya, ada. Ya, nah dari sini hakim bisa menilai bahwa kerjasama itu benar adanya. Ya, ini persangkaan hakim berdasarkan bukti yang sudah terbukti. Berdasarkan fakta atau dalil yang sudah terbukti. Jadi nggak bisa disimpulkan berdasarkan kira-kira doang, nggak bisa. Jadi kalau misalkan dia bilang, oh di sini ada perjanjian jual beli dari penggugat, dari tergugat juga sudah mengakui. Oke, dari tergugat ya sudah ada bukti penyerahan barang. Dari penggugat belum ada bukti penyerahan pembayaran. Dari sini dia bisa mengambil alat bukti persangkaan bahwa telah terjadi peristiwa jual beli, tetapi ada hak dan kewajiban yang belum terlaksana di satu pihak. Ya, nah ini alat bukti persangkaan. Nah ini dimungkinkan diambil atau dilakukan oleh hakim sebagai bahan pertimbangannya dia. Ya, kesimpulan sementara ini, ya, ini tentu harus dari alat bukti yang sudah terbukti. Ya, nah sama kayak dalam hukum pidana ada namanya petunjuk. Ya, saya selalu ambil contoh kasusnya Jessica Mirna. Petunjuk. Apa itu petunjuk dalam hukum acara pidana? Petunjuk adalah kesimpulan sementara yang diambil hakim dari fakta-fakta yang ada. Contoh, oh kasus Jessica Mirna saya ambil contoh. Oh si Jessica sudah datang terlebih dahulu di cafe Oliver itu. Dia sudah menyiapkan tempat duduknya. Bahkan dia sudah memesan minum, sedangkan yang lain nggak dipesan. Dia menaruh paper bag yang warna coklat untuk menaruh hadiah buat si Mirna dan yang lain. Sudah diatur posisi demikian rupa. Dari sini hakim bisa menunjuk bahwa sudah ada perencanaan di situ. Nah, sama kayak dalam perkara perdata, ya, akan dilihat, oh berarti sudah terjadi peristiwa
ada pengikatan atau ada hubungan hukum antara penggugat dengan adanya perjanjian tertulis. Meskipun tidak ada saksi yang melihat atau yang menandatangani perjanjian tersebut. Tapi sudah diakui, maka ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Nah, ini alat bukti persangkaan, Bapak Ibu. Jadi mungkin saja ini terjadi ya bagi hakim yang merasa bahwa hakim menilai bahwa ternyata alat bukti yang disampaikan oleh para pihak masih kurang, gitu ya. Nah, dia mengambil dari alat bukti persangkaan ini. Nah, kemudian alat bukti pengakuan. Pengakuan ini adalah bentuk pernyataan tertulis atau lisan dari salah satu pihak yang mengakui sebagian atau seluruh dalil dari pihak lawannya. Bisa dia mengaku secara tegas dalam persidangan, atau dia mengakui di dalam luar persidangan, ya. Nah, maksudnya bagaimana? Secara tegas bilang, ya Pak Hakim, bahwa betul ada perjanjian yang saya tangani dengan penggugat tentang jual beli atau sewa menyewa atau tentang apapun. Ini pengakuan secara tegas, ya. Nah, pengakuan di luar sidang, katakanlah dia mengakui secara tidak langsung tentang apa yang disampaikan oleh penggugat atau tergugat. Makanya saya bilang Bapak Ibu, di dalam suatu gugatan, ya Bapak Ibu mungkin masih ingat, ya, itu isinya adalah bisa menyatakan keberatan atau menolak dalil-dalil dari penggugat. Nah, itulah bentuk pengakuan. Ya, bentuk pengakuannya di situ. Kalau dia secara tegas, misalkan ada poin penggugat ada 1 sampai 10. Poin 1256, oke saya akui. Tapi poin yang lainnya saya tidak akui, saya tegas. Ya, nah itu bentuk pengakuannya yang diakuin. Ya, dan dia yang ditolak tegas ya dia tolak, gitu ya. Nah, ini menjadi alat bukti pengakuan, baik lisan maupun tertulis. Mungkin kan? Ya. Nah, kalau sudah diakui maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Ini sudah menjadi alat bukti tersendiri bagi hakim, ya, karena sudah diakui. Ya. Nah, kemudian alat bukti sumpah. Ada 3 macam sumpah sebenarnya dikenal dalam hukum acara perdata. Sumpah pemutus, sumpah pelengkap, dan sumpah penaksir. Ya, tetapi sebenarnya ini hampir jarang kalau menurut saya, ya, dalam acara perdata hampir jarang digunakan sebenarnya alat bukti sumpah ini. Makanya posisinya dia adalah paling bawah. Kenapa? Karena orang lebih banyak menggunakan alat bukti surat dan saksi. Ya. Nah, sumpah ini hanya ya bisa dikatakan pelengkap lah. Tapi kita lihat, sumpah pemutus sifatnya untuk memutus perkara, litis decisoid. Ya, dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara dengan dasar adanya permintaan dari pihak lawan karena nggak adanya alat bukti. Ini dimungkinkan. Jadi si pihak lawan minta, oke, bersumpah ya bahwa Anda tidak menerima barang tersebut ya. Padahal saya sudah bayar loh. Saya sudah bayar tapi Anda tidak mengirimkan barang tersebut. Dia minta hakim supaya lawan tulis sumpah dengan sumpah pemutus. Nah, akibat dari pengucapan sumpah pemutus ini bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi suatu kepastian. Artinya, ketika dia sudah bersumpah, pihak yang bersumpah itu atau pihak lawannya tidak boleh membuktikan bahwa itu sumpah itu palsu karena sudah dikemukakan di depan persidangan. Nah, ini biasanya untuk menjadi bukti-bukti yang menentukan, ya. Kenapa? Pihak yang minta sumpah bisa dikalahkan tanpa adanya kemungkinan mengajukan bukti lainnya. Ya, cuma kalau menurut saya sumpah ini agak sangat subjektif, ya. Jadi agak kurang reasonable menurut saya. Ya, tapi ini adalah alat bukti yang diatur di HIR, ya. Maka saya bilang ya hampir tidak pernah digunakan. Kalau menurut saya hampir tidak pernah digunakan. Ya. Nah, sumpah pemutus ini. Tapi secara normatif kita harus pahami dulu Bapak Ibu bahwa ada namanya alat bukti sumpah. Sumpah pelengkap. Nah, sumpah ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa menjadi sengketa. Ya. Nah, ini harus ada bukti permulaan. Nah, bukti permulaan katakanlah surat pernyataan tadi. Pernyataan surat di bawah tangan, akte di bawah tangan. Pernyataan bahwa dia punya utang gitu ya. Tapi hakim menilai bahwa ini nggak cukup. Maka harus dilengkapi dengan sumpah pelengkap. Ya. Nah, ini ada diatur di HIR gitu ya.
sumpah pelengkap ini ya. Nah, jadi dia hanya melengkapi, makanya disebut pelengkap, melengkapi alat bukti yang sudah ada, tapi dirasa belum cukup oleh hakim. Kalau ini yang minta adalah hakim, ya. Kalau tadi sumpah pemutus yang minta adalah salah satu pihak yang berperkara, ya. Kalau sumpah pelengkap ini hakim yang minta, ya, untuk melengkapi. Ada lagi yang disebut dengan sumpah penaksir, estimasi, ya, penaksir, ya, perkiraan. Nah, hakim juga bisa memerintahkan sumpah ini karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah atau besarnya uang pengganti kerugian. Nah, syaratnya dia sangat selektif. Kenapa? Tidak ada cara lain untuk menentukan besarnya ganti kerugian, sehingga hakim dapat menentukan plafonnya. Ya, bisa dikatakan ya, kalau penggugat berhasil membuktikan adanya kerugian atau hak yang timbul, ya, dalam perkara tersebut, tapi berapa jumlahnya dia belum pasti, atau tidak ada cara lain bagaimana cara menentukan besaran ganti ruginya, nah hakim bisa menentukan bahwa jumlah ganti kerugiannya adalah sekian, tapi ini adalah sumpah penaksir dan diputus dalam putusan selah, ya, untuk menegaskan bahwa karena begini prinsipnya adalah kan hakim bersifat pasif nih, pasif artinya si penggugat menuntut apa, tergugat bantah apa, dia tinggal mempertimbangkan aja. Dia tidak boleh memutuskan lebih lain daripada yang sudah digugat atau ultra petita, nggak boleh dia. Sumpah penaksir ini sebenarnya melengkapi, ya, untuk tentang sebenarnya faktanya udah betul terjadi, sudah terbukti. Coba bicara ganti rugi, kedua belah pihak tidak bisa menentukan berapa ganti rugi yang pas. Nah, bisa digunakan sumpah penaksir, ya, dan diputus dalam putusan selah. Tapi lagi-lagi ini hampir jarang juga Bapak Ibu. Rata-rata begitu muncul gugatan sudah tahu, saya rugi sekian, imaterial dan material, gitu ya, dengan perkiraan-perkiraan dan hitungan-hitungan matematis. Ya, ini ya Bapak Ibu ya tentang sumpah. Ya. Nah, ada tambahan tentang pemeriksaan setempat di SMT. Nah, ini diatur Bapak Ibu di HIR, di RPG, di RV maupun di RU. Pemeriksaan setempat ini adalah mekanisme yang disediakan oleh hukum acara perdata bagi hakim untuk memeriksa yang secara jabatannya secara langsung melakukan pemeriksaan di luar gedung pengadilan. Tugasnya adalah supaya hakim dapat memperoleh gambaran secara langsung tentang keterangan, tentang kepastian peristiwa yang disengketakan. Ya, jadi dia secara tegas dan terperinci memperoleh gambaran tentang peristiwa menjadi pokok sengketa. Ya, contoh misalkan, penggugat mendalilkan dia punya tanah seluas ini dan ini. Ya, batasnya bagian utara ini, bagian selatan ini, bagian barat ini, bagian timur. Oke, kata hakim. Kita cek lapangan. Pemeriksaan setempat. Diajukan ke pemeriksaan setempat, diperiksa. Ya, apakah betul batas utaranya adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh penggugat? Batas selatannya, batas timurnya, batas baratnya. Nah, di sini hakim akan cek. Kalau dia mendapati ternyata apa yang didalilkan tidak sesuai, maka hakim tentunya akan merasa ragu dengan dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat. Atau misalkan dia merasa bantahan yang disampaikan oleh tergugat tidak benar, maka akan terjadi keraguan bagi hakim. Sehingga hakim sudah tahu akan kemana dia akan semakin yakin bahwa dia harus memutuskan apa, mengabulkan apa, atau menolak apa. Ya. Nah ini pengalaman saya juga yang di Rengat itu. Ya, tadi saya bilang usia 5 tahun, terus 10 tahun sudah menggarap tanah. Terus juga sama. Dilakukan pemeriksaan setempat, ternyata batas-batas yang ditunjuk oleh si penggugat tidak sama persis dengan yang fakta di lapangan. Bahkan hakim bertanya sama orang yang menggarap situ, ini tanah siapa? Tanah saya, Pak. Oke. Dulu tanah ini sudah lama di situ. Sudah, Pak. Yang punya siapa? Itu, katanya, si tergugat. Ya. Orang-orang di sana bilang si tergugat yang punya tanahnya. Hakim semakin ragu dengan gugatan penggugat. Ya, apalagi batas-batas yang disebut oleh si penggugat ternyata tidak sama. Malah batas yang dijelaskan oleh tergugat adalah betul dan sesuai dengan kondisi di fakta di lapangan fisiknya. Masuk ada orang-orang warga sekitar yang menjelaskan hal yang sama. Berarti hakim semakin jelas. Nah inilah pentingnya pemeriksaan setempat. Nah ini biasanya dilakukan terhadap
sengketa tanah dan bangunan biasanya. Ya Bapak Ibu ya, untuk melihat ini. Kalau misalkan bicara tentang wan prestasi, oke, prestasinya apa? Oh, saya kirim barang sekian kontainer, tapi ternyata nggak dibayar-bayar gitu ya. Nah, kayak apa sih sekian kontainer itu? Hakim periksa setempat. Dia cek fisik, ternyata banyak juga ya. Isinya pun ada real di lapangan, ada di pelabuhan gitu ya. Dan dia tercatat atas nama penggugat, tapi tergugat ternyata belum bayar juga. Nah, ini hakim bisa diyakinkan. Jadi macam-macam. Tapi umumnya terkait dengan sengketa tanah biasanya bisa setempat dilakukan. Ya, PS setempat. Nah, ini semua hakimnya turun ke lapangan nih sama para pihak yang bersangkutan. Kemudian, ini keterangan ahli tadi ya. Nah, keterangan ahli tadi memberikan pendapat terkait dengan hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan kalian ya, untuk memperjelas duduk perkaranya. Jadi keterangan ahli ini sebagai dianggap dari pihak ketiga yang sifatnya objektif, memberikan kejelasan bagi hakim, atau kalau dalam bahasa hukum perdata membuat terang suatu perkara, ya, supaya menambah pengetahuan hakim. Ya, misalkan bagaimana jual beli saham. Nah, didatangkanlah ahlinya. Bagaimana mengenai tentang bicara tentang wan prestasi di bidang pertambangan. Ya, harus didatangkan profesional yang mengerti tentang apa itu bidang pertambangan. Katakanlah berbicara tentang sengketa batu bara. Kok speknya tidak sesuai dengan yang disepakati. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, didatangkanlah ahli. Dicek ahli geologi segala macam. Setelah betul didatangkan, betul Pak. Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, ini artinya begini. Itu ahli itu sangat mendukung. Ya. Meskipun bukanlah sebagai alat bukti, tapi hakim perlu loh untuk dengan keterangan-keterangan ahli untuk membuat clear terkait hal-hal yang berkaitan dengan bidang sengketanya. Ya, ini penting ya biasanya. Ya. Karena supaya hakim tidak salah memahami konteks perkaranya. Ya. Kalau dia salah memahami ya nanti dia bisa salah menafsirkan perkaranya. Ya. Atau salah memutus, ya. Nah, ini tambahan saja terkait dengan keterangan ahli dengan keterangan pemeriksaan setempat. Ya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan dulu. Ya Pak. Ya, Izin. ya Pak Kris, silakan. Ya. Mau nanya. Pak Gilbert, sorry. Pak Gilbert, ya sorry Pak. Ya. Silakan Pak. Berarti keterangan ahli ini bukan selalu ahli hukum ya Pak ya? Soalnya beberapa kali saya lihat beberapa kali yang muncul selalu ahli hukum yang muncul. Ternyata ini bisa juga ahli yang lain atau mungkin bukan ahli tetapi mengetahui bagaimana prosedurnya begitu ya Pak? Ya boleh Pak, bisa aja. Misalkan katakanlah kasus malpraktik Pak, kita panggil ahli dari ID Pak. Nah, apakah prosedur SOP dari dokter yang memeriksa mendiagnosis sudah sesuai apa belum? Nah ini boleh Pak. Tidak melulu soal hukum, Pak. Jadi tergantung bidang sengketanya, Pak. Dimungkinkan. Gitu, Pak. Boleh saja. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, silakan Pak Kamsar. Terima kasih. Izin Pak Lona bertanya tentang pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan setempat. Ya. Kalau tadi kan contohnya itu berkenaan dengan untuk mendapatkan makin terangnya perkara, bahkan sebuah lahan misalnya kalau ada penduduk setempat atau penggarap di daerah situ juga bisa menjadi sumber informasi atau fakta-fakta, menjadi keterangan saksi berarti memperkuat keyakinan hakim. Kalau dalam perkara perdata lainnya misalnya antara penggugat dan tergugat di dalam hubungan bisnis, apakah juga bisa dilakukan pemeriksaan setempat untuk membuat terangnya perkara, misalnya sidang itu atau pemeriksaan itu dilakukan di objek atau di lokasi domisili si tergugat, Pak. Manakala misalnya wan prestasi itu dinilai oleh hakim berhubungan dengan kekuatan atau kualifikasi dari si tergugat sendiri misalnya. Sehingga karena sedemikian dia tidak sanggup untuk memenuhi prestasinya, memang sebetulnya ada kesalahan di awal
bahwa sebetulnya bukanlah kelasnya dia, tapi dia berbisnis di suatu level yang katakanlah akhirnya memang dia tidak sanggup secara de facto untuk melakukan prestasi begitu Pak. Terima kasih Pak Lona. Oke, baik Pak Kamsar. Ya, kalau menurut saya Pak boleh Pak. Kenapa? Ya, karena tidak melulu hanya sekedar soal tanah saya bilang. Memang meskipun umumnya adalah terkait dengan sengketa tanah biasanya dimintakan pemerintah setempat. Tapi katakanlah sengketa prestasi. Apakah yang dimaksud dengan katakanlah pekerjaan pemborongan kerja gitu ya? Apakah progresnya sekian persen itu? Bagaimana mengukurnya secara fisik? Kan, katakanlah gitu. Dia datangkan ahli. Kalau hakim merasa kurang yakin, ya dia bisa minta pemeriksaan setempat. Jadi pemeriksaan setempat itu boleh diajukan oleh salah satu pihak itu, atau kadang-kadang hakim boleh berinisiatif minta kalau hakim merasa perlu. Ya, nah artinya apa? Ya kalau pihak penggugat atau pihak tergugat mau mengajukan tentang pemeriksaan setempat, tapi kalau hakim merasa udah nggak perlu, udah cukup pemeriksaan ini, ya boleh-boleh saja permohonan pemeriksaan setempatnya ditolak. Jadi dalam bidang apapun, kalau memang dianggap perlu, boleh aja Pak diajukan pemeriksaan setempat. Ya, prestasi, perbuatan melawan hukum dan seterusnya. Gitu ya. Boleh aja Pak. Mungkin kan. Oh jadi ya baik Pak. Jadi maksudnya berarti pemeriksaan setempat itu bisa inisiatif dari para pihak, termasuk hakim sendiri ya Pak ya? Betul Pak, boleh Pak. Iya. Karena ngelihat biasanya nih hakim merasa bahwa ini kok kasusnya begini, alat buktinya begini. Hakim merasa kurang yakin dengan alat bukti dengan dalil yang disampaikan oleh para pihak. Sehingga hakim punya pendapat misalkan dia boleh memeriksa setempat sendiri. Boleh Pak. Kayak kasus saya yang tanah itu Pak, itu yang minta pemeriksaan setempat hakimnya Pak. Oh. Ya, hakimnya sendiri Pak. Gitu. Bukan dari kami, para pihak penggugat juga. Jadi boleh aja Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Lona. Ya, terima kasih Pak Kamsar. Ya, Pak Kris, silakan Pak Christian. Mungkin Bu Minardi dulu deh, Pak. Oke. Baik, Bu Minardi silakan Bu. Ladies first ya Pak. Iya. Pak Lona, Silakan Bu. mau tanya ya Pak. Dalam konteks alat bukti berupa akta otentik, pernah nggak Bapak mengalami satu case ya Pak ya, di mana bukti otentik yang disajikan tersebut sebetulnya katakanlah contoh sertifikat tanah ya Pak. Ya. Tapi ternyata sertifikatnya di kemudian hari diketemukan itu sertifikat bodong gitu loh Pak, sertifikat yang asli fisiknya Pak, tetapi sebetulnya sertifikat itu ya nggak betul gitu loh Pak. Nah, terhadap hal ini gimana nih Pak? Kalau ada satu sengketa yang terkait dengan hal ini Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Kalau memang ada terkait ini bisa soal tanah memang. Jadi saya bilang kan sangat mungkin kalau bicara soal tanah kadang-kadang sertifikatnya dua-duanya asli, gitu ya. Cuma mungkin salah satunya ada keterangan palsunya. Itu salah satu dokumennya. Ini kalau dokumen begini maka saya sampaikan bahwa ya ini harus bicara tentang apa yang disebut dengan pembuktian materialnya berarti kan. Bagaimana membuktikan itu asli atau palsu atau tidak? Ya harus lapor polisi, Bu. Ya. Makanya kadang-kadang perkara perdata itu bisa bersandingan atau bersamaan dengan perkara pidananya. Adalah perkara pidananya dilaporin karena dugaan pidananya ada. Ya. Sangat mungkin tuh, ya. Jadi kalau begitu nanti biarlah diuji dalam perkara pidananya. Ya, tapi memang catatannya adalah ya jadi lama perkaranya. Karena biasanya perdata mau memutuskan kadang-kadang dia menunggu perkara pidananya divonis pastikan apakah alat bukti itu asli atau tidak. Atau bisa saja perkara pidananya berjalan kemudian diputus, tapi kemudian ternyata perkara pidananya disidangkan kemudian hari dan terbukti ternyata itu palsu. Nah ini dengan putusan pidana tersebut maka bisa diajukan upaya hukum. Diajukan upaya hukum untuk mengatakan bahwa katakanlah gugatan yang dikabulkan tersebut didasarkan pada alat bukti yang palsu. Nah, ini bisa mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau PK nantinya, gitu ya. Mungkin saja, Bapak. Ya. Tapi yang jelas tidak bisa katanya-katanya. Ya. Artinya kalau kita yakin palsu, ya bagaimana bukti otentiknya? Yang dokumen yang menyatakan itu palsu adalah putusan pengadilan, bukan dokumen lab krim ya, nggak cukup. Harus sampai putusan. Ya, pengalaman saya harus ada putusan pidananya, baru hakim akan mengakui itu.
Kalau like print kan diuji lagi, Ya, siapa yang buat, apa yang dipalsukan, gitu kan? Itu Ya. kurang lebih. baik. Itu bisa panjang banget ya Pak ya berarti ya. Kalau terkait tanah biasanya, bukan saya bilang bisa Ya. terbatas nanti waktunya. Ya, iya. Baik Pak, terima kasih. Baik Masih. Bu, Ya. ya silakan Pak Kris. Ya, mau tanya Pak, Ya. ini kan kita selalu mengalami Pak pemilihan notaris yang terkait dengan wilayah kerja Pak ya, Ya. terutama untuk akte otentik itu tadi, akte atau apapun ya. Apakah dalam sidang perkara perdata itu bisa menjadi weakness Pak? Kadang-kadang kita lebih condong, notaris yang dekat kantor aja, atau notaris yang kita kenal gitu loh. Ya kan? Apakah itu berpengaruh Pak? Mohon Pak penjelasannya. Makasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Mengenai notaris, Bapak Ibu, notaris itu kan sudah punya standarisasi, ya kan? Dari ini Ikatan Notaris Indonesia sudah punya standarisasi, SOP, pembuatan, lalu format format akte, ya, jual beli sudah ada bahkan dari BPN itu ya, PAT ya, sudah tidak bisa dirubah ya, atau akte jual beli lainnya dia sudah punya standar. Dan, tapi kalau bicara pemilihan, apakah berpengaruh milih dengan notaris yang lebih kenal atau yang lebih dekat dengan tempat kita? Sebenarnya tidak masalah sih, Bapak Ibu. Ya, yang jadi masalah adalah notaris yang abal-abal. Artinya notaris tapi ternyata tidak pernah terdaftar. Ya, karena notaris itu kan gampang di-trace, Bapak Ibu. Ya, SK-nya kapan? Satu. Yang kedua, kalau dia sudah pensiun, itu kan selalu ada notaris pengganti namanya. Ya, notaris pengganti yang akan menggantikan notaris yang sebelumnya. Kenapa harus ada notaris pengganti? Ya karena ketika kita buat perjanjian atau akte, aslinya selalu disimpan minutanya oleh notaris yang bersangkutan. Jadi ketika notaris itu pensiun, pasti ada di notaris penggantinya yang simpan. Nah, itu sudah ketentuan umum dari pemerintah, gitu ya. Nah, hal ini untuk melindungi jangan sampai nanti akte yang sudah 20 tahun yang lalu, orangnya udah notaris yang bersangkutan udah pensiun atau udah meninggal, lalu kemana datanya, bukti aslinya? Ya ada notaris penggantinya. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah pemilihan notaris dekat rumah atau kita kenal segala macam, tidak masalah karena mereka punya standarisasi. Yang perlu kita waspadai adalah apakah terdaftar atau tidak SK Menkumhamnya. Kalau terdaftar aman Pak, meskipun katakanlah dia masih notarisnya masih baru, ya, atau dia notarisnya di luar kota segala macam, tidak ada masalah. Ya, yang pasti kalau untuk lokasi notaris, kalau untuk terkait barang tidak bergerak kayak tanah, dia harus sesuai lokasinya. Ya, tapi kalau kita mau bikin bisnis, bikin perjanjian apapun, kita mau ambil notaris yang ada di Kalimantan pun tidak ada masalah. Ya, kita domisili di Jakarta, ya itu tetap sah secara hukum, ya nggak masalah, gitu. Begitu Pak. Makasih Pak. Sama Pak. Ya, silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau bicara memang alat bukti ini ada banyak variatifnya Bapak Ibu ya sebenarnya. Kalau kita lihat bicara alat bukti itu ya. Nah, ini ada berbagai macam sebenarnya. Nah, ini umumnya ya. Umumnya adalah diajukannya adalah alat bukti tertulis gitu ya. Nah, tinggal dan dikuatkan dengan dengan keterangan saksi atau dengan keterangan ahli. Ya, sudah ada Pak Yosef di sini. Silakan Pak Yosef. Ya Pak Roda, mohon maaf Pak bertanya sedikit Silakan, nih Pak. Tadi tertarik dengan ya, Pak, dengan Pak Lona sampaikan tentang warmarking Pak. Ya, warmarking ya. Kan pengesahan surat di bawah notaris Pak ya. Sebenarnya bukan pengesahan Pak, pendaftaran Pak sebenarnya itu. Oh pendaftaran ya Pak ya. Berarti bukti akta itu sudah kuat ya Pak ya. Masalahnya begini Pak. Notaris itu membuktikan bahwa dia surat itu sudah benar atau tidak itu perlu apa aja Pak ya, pengecekan atau apa Pak yang warmarking itu Pak? Ya sebenarnya kalau bicara akte otentik ya akte yang dibuat oleh notaris Pak yang paling kuat gitu ibaratnya. Tapi kalau kita udah buat perjanjian nih, terus kita mau tanda tangannya ya, para pihak tanda tangan di depan notaris. Nah itu kita minta legalisasi namanya, ya. Artinya ada register dan notarisnya langsung menyaksikan bahwa para pihak tanda tangan betul. Nanti ada keterangan tuh Pak, bahwa saya notaris yang bernama ini di bawah ini betul menyaksikan bahwa pihak A dengan pihak B telah menandatangani
surat ini di hadapan saya. Tapi kalau wallmarking, Pak, surat sudah ditandatangani, kita datang ke notaris, notaris kita mau wallmarking nih, register doang. Oh iya, dicatat dalam buku registernya notaris. Itu udah bisa jadi akta otentik nggak, Pak? Nggak bisa, Pak. Berbeda, Pak. Oh, beda, Pak ya? Karena wallmarking itu bukan akta otentik, tapi surat biasa yang didaftarkan ke notaris. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Lona. Ya, betul. Kekuatan pembuktiannya juga beda, Bapak Ibu. Tentu akta otentik sempurna. Kalau wallmarking bagaimana? Ya, wallmarking dianggap sebagai sesuatu yang surat biasa. Ya. Kalau legalisasi mungkin hakim akan mempertimbangkan lebih. Kenapa? Karena ada saksi yang melihat bahwa itu ditandatangani di depannya dia. Ya, itu untuk bicara legalisasi. Begitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Lona. Terima kasih, Pak Yusef. Ya, silakan dari Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi yang mau diskusi tentang alat bukti. Ya, Pak, dari Noto, Pak. Ya, Pak Edoto, silakan. Tadi itu, Pak, untuk menjaga keobjektifan dan netralitas itu kan yang tidak bisa menjadi saksi itu kan keturunan lurus dalam hubungan keluarga. Ya. Dan selanjutnya gitu, Pak ya. Ya. Tadi saya agak bingung tadi waktu Pak Lona ngomongnya itu pada saat saya ingin menghadirkan keluarga saya untuk memperkuat gugatan saya mendatangkan keluarga gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Terus selanjutnya, Pak, pada saat kita melakukan penandatanganan atau perjanjian, itu kan biasanya kan kita ada saksi itu, Pak. Ya. Semuanya tuh ada saksi dari pihak A, pihak B, ada 2 orang masing-masing gitu. Apakah lebih bagus untuk prinsipnya tadi itu, Pak, untuk menjaga keobjektifan dan netralitas, kita mending jangan keluarga kita gitu. Bagaimana kira-kira, Pak ya? Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak. Itu. Nah, ini pertanyaan yang praktis nih, Pak. Ya, jadi yang saya maksudkan tadi, Pak, misalnya begini. Saya gugat Bapak nih. Bapak sebagai tergugat. Terus saya mengajukan saksi ya dari keluarga saya atau yang masih ada hubungan keluarga dengan saya. Itu tidak akan ada masalah. Kenapa? Tidak ada pertentangan dengan saya dengan saksi. Gitu kan? Dengan Bapak apalagi karena nggak kenal gitu kan. Nah, tapi kalau saya mengajukan saksi, katakanlah, keluarganya Pak Inoto saya jadikan saksi, pasti Pak Inoto keberatan, pasti, ya kan? Secara logis semua orang kan keberatan. Oh, nggak bisa, itu orang tua saya, itu anak saya, kok dijadikan saksi? Udah pasti emosi itu duluan, ya kan? Selain itu tidak akan objektif. Kenapa? Awas nanti di rumah ya, awas ya. Ini kan tidak objektif. Makanya itu yang sebaiknya dihindari. Tapi kalau Pak Inoto mengajukan saksi melawan saya, tapi saksinya ada keluarga Bapak, ya nggak masalah. Karena saya nggak ada hubungan dengan keluarga Bapak. Ya kan? Kecuali keluarga Bapak itu misalkan masih ada hubungan ipar dengan keluarga saya. Nah, itu lain cerita tuh. Bisa nggak objektif gitu, Pak. Sebenarnya intinya saksi yang diajukan dengan hubungan keluarga itu tidak boleh bertentangan dengan pihak lawan. Itu konteksnya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua tentang perjanjian. Nah, memang sebaiknya, tapi rata-rata Pak kalau buat perjanjian kita ngambil orang yang terdekat, ngajak teman, ngajak keluarga gitu kan. Itu sih logis-logis saja sih, Pak. Saya ya memang lebih bagus kalau di luar pihak itu, katakanlah teman kita lah yang dijadikan saksi. Kan teman tidak ada hubungan keluarga kan, udah pasti, cuma ada hubungan kedekatan sebagai teman. Nah, itu nggak masalah sih, Pak. Atau pegawai kita ya. Cuma ya memang kadang-kadang untuk menghindari orang mau simpelnya gini, Pak. Orang yang ada kita, supir kita, atau mungkin asisten kita, atau staf kita, atau kawan kita yang kebetulan sedang ada di situ kita ajak jadi saksi. Itu kan yang paling simpel, Pak. Tapi konsekuensi hukumnya sepertinya memang orang lain. Nah, makanya kalau di notaris jadi saksi adalah, kalau buat notaris saksinya adalah staf notaris pasti Bapak Ibu. Bukan saksi dari pihak pertama atau pihak kedua, tapi saksinya adalah si notaris. Ya. Nah, tinggal bagaimana nanti, ya kan harapan kita kan tidak ada sengketa ketika kita berjanjian. Tapi kan kita tidak tahu ke depan bagaimana penafsiran atau pelaksanaan suatu perjanjian yang sudah kita sepakati. Ya, jadi memang kalau buat jaga-jaga sebaiknya memang bukan keluarga, sebaiknya teman atau siapa gitu ya, bukan saudara. Itu sih Pak kalau masukan dari saya, Pak Inoto. Ya, makasih Pak Lona. Izin Pak Lona satu lagi aja, Pak. Ini langsung Pak, mohon maaf kepada teman. Contoh Pak dalam suatu perjanjian jual beli tanah gitu Pak ya. Saya pihak A
lawan saya pihak B. Nah, kami membuat perjanjian harga tanah itu 13 miliar yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Ya. Nah, bulan pertama dia baru bayar 1 miliar, bulan kedua 1 miliar. Nah, tapi setelah itu, setelah 12 bulan berlalu dia nggak bayar lagi, Pak. Sedangkan dalam perjanjian kami itu menyatakan apabila tidak dibayar tepat waktu, uangnya itu yang 2 miliar itu dianggap hangus gitu, Pak. Nah, bagaimana kira-kira pengalaman Pak Rona? Izin Pak Rona, terima kasih Pak. Ya. Itu biasa kadang-kadang Bapak Ibu. Maksudnya biasa dalam arti ya, ibaratnya bukan DP ya. Developer pun begitu kan. Bayar DP dulu, pindah unit, hangus ini kena cas lagi gitu ya. Itu biaya marketing loh biasanya ya, biaya administrasi. Nah, sebenarnya sah-sah aja kalau memang disepakati Bapak Ibu. Nah, tetapi kadang-kadang ya, katakanlah gini. Ya bagaimana mungkin kalau kita sudah menyicil pertama, kedua, ketiga, kemudian itu dianggap hangus, itu kan sebenarnya nggak tepat juga. Ya, saya ambil analogi kasus leasing. Kita sudah nyicil mobil nih, nyicil rumah, terus kita nggak sanggup bayar, terus tiba-tiba diambil begitu aja. Rasanya gimana? Nggak fair kan? Nggak adil kan? Karena masih ada hak kita yang sekian persen yang sudah kita cicil meskipun tidak lunas itu, ya kan? Nah, ini jadi persoalan memang jadi potensi konflik Bapak Ibu kalau terkait hal-hal ini, ya. Sama kayak leasing misalkan menarik kendaraan bermotor yang belum lunas dianggap itu punya leasing. Memang sewa beli gitu ya. Tetapi kan secara keperdataan ada haknya sekian persen dari si customer yang telah mencicil. Katakanlah dia masuk 30% atau 50%. Ya, berarti kan 50% doang milik si leasing, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Ya kalau kita mau adil ya sebenarnya diperhitungkan. Kecuali dari awal kita bilang disepakati bahwa nanti kalau sudah bulan pertama ya kemudian dia tidak melanjutkan maka dianggap dia tidak mau meneruskan pembelian ini sehingga dianggap ini dianggap ini sudah tidak dapat dikembalikan. Apalagi katakanlah dia sudah selama dia mencicil dia sudah pakai tempat itu, ya dianggap aja itu dia sewa, gitu kan? Nah, tapi ini memang sangat debatable sekali nanti potensi konfliknya tinggi nih Pak. Betul Pak. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar menyikapi hal-hal seperti itu, ya. Ini mesti di setting demikian rupa Pak. Ada ahlinya tuh Pak. Begitu paling Pak itu ya. Terima kasih Pak Lona. Ya baik. Ya Pak Ikal, wah sudah di jalan kembali. Silakan Pak Ikal. Gimana Pak Ikal? Masih di mute Pak Ikal? Sorry, di mute. Masih termute Pak? Mikrofonnya? Ya, silakan Pak. Sorry. Oke. Jadi begini Pak, permasalahan saya pribadi banget ini. Kebalikan dari masalah Pak Inoto. Jadi ini masalah tanah juga. Tanah itu saya sudah jual ke teman saya. Dan dia sangat berminat dengan tanah itu, tapi dia nyicil sudah disepakati harganya 500 juta. Tapi dicicilnya 20 juta, 30 juta, 50 juta. Nah, setelah itu dia tidak cicil lagi, Pak. Ya. Tidak ada kesanggupan. Nah, masalahnya di sini itu hanya secara lisan, by phone, by WhatsApp. Nah, sekarang kekurangan pembelian tanah itu sekian ratus juta tidak bisa dia lunasi. Tidak bisa dia bayar kembali. Sementara saya sudah terima uangnya lebih kurang 50 juta. Itu kira-kira bagaimana Pak? Tidak ada surat apa-apa, hanya lisan saja. Dan sampai sekarang saya coba minta ke dia, suruh cicil lagi, dia nggak sanggup. Oke. Baik, begitu Pak. Pertanyaannya sama buat Pak Inoto juga. Fisiknya udah diserahkan belum? Belum. Atau dikuasai ya. Kebalikannya. Kebalikan ya Pak. Kalau belum,
Kalau belum aman Pak, karena bicara fisik. Nah kalau yang sudah dikuasai, ini yang ada PR tambahan, harus dikosongkan. Anggap aja itu disewa Pak Inoto. Nah kalau Pak Haikal kan belum belum dikasih, belum ditempati. Suratnya masih ada sama saya Pak, surat aslinya masih sama iya. saya, fisiknya juga. Nah, tinggal disepakati aja Pak, bagaimana penjelasannya, apakah itu mau kalau tidak bisa dilanjutkan, apakah itu akan dianggap hangus atau dikembalikan sekian persen. Nah, kalau itu sih win-win solution aja sih. Saya pikir mungkin karena mungkin ada kebutuhan, tapi ternyata tidak sanggup di kemudian hari. Nah ini mungkin tinggal cari win-win solution aja dengan teman Bapak itu, ya. Karena memang biarpun dia by WhatsApp atau apa, Pak, ya memang sebaiknya tertulis sih. Ya sebaiknya tertulis untuk menjaga hak Bapak juga. Kalau nanti yang sana berkilah, dia berusaha menghindar gitu, dengan berbagai alasan, ya, dan menganggap tindakannya benar. Nah ini bahaya, ya. Tapi kalau dia pasrah sih nggak masalah Pak. Pasrah lah berarti ya udahlah, merelakan uang yang sudah cicilannya masuk gitu kan. Tapi kalau dia melawan balik, yang repot Pak. Sebaiknya tertulis Pak, segerakan. Benar Pak, tapi di sini ada mens rea saya, niat jahat saya Pak. Nah, jadi karena saya sudah mencoba mediasi apa semua, tetap juga dia tidak bisa berkontak dengan saya, tidak bisa terhubung komunikasi dengan saya. Akhirnya saya mengatakan dalam hati saya, ya sudah, suatu saat nanti kamu minta uang kamu atau bagaimana, ya kita bicarakan. Kalau menurut saya itu sudah nggak ada lagi uang kamu. Saya bilang begitu aja Pak rencananya Pak. Iya, nanti ya tinggal dibicarakan aja Pak. Atau Bapak bersurat, gitu ya. Atau apalah, intinya menginformasikan kepada yang bersangkutan secara resmi. Itu sih Pak. Intinya Pak, Bapak Ibu kita semua kalau bicara, sekarang kita bicara pembuktian nih, bicara alat bukti. Segala sesuatunya sebaiknya tertulis. Kalaupun ada chat-chat WA by phone, tindak lanjutilah dengan tertulis. Akan lebih safety lah buat kita semua. Mencegah hal-hal yang tidak ini ada ini ada betul, tapi ini niat buruk gitu Pak. Jadi sifat iseng saya. Iya Pak. Itu yang membuat saya jengkel dan kesal gitu. Oke Pak, baik. Thank you sharingnya Pak. Thank you. Hati-hati di jalan Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Analog. Iya, izin ikut diskusi dan sekalian bertanya sih Pak. Pak, tadi mengenai ahli Pak, yang pertama ya, ada dua pertanyaan saya Pak. Yang pertama mengenai ahli. Ahli itu kan pasti bisa dihadirkan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat Pak. Nah, jika gini Pak, ahli itu kan tentu untuk bagi hakim sebenarnya Pak ya, untuk mendapatkan keyakinan hakim. Nah, kadang-kadang ahli ini Pak, ya kan selalu ada core of the core gitu Pak ya, ahlinya ahli gitu. Kadang-kadang mereka bisa berbeda pendapat begitu Pak. Nah, sampai pertanyaannya, sampai seberapa banyak kita bisa mendatangkan ahli untuk meyakinkan si hakim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal case ya Pak ya. Misalnya yang sederhana sajalah penyerobotan tembok batas tanah kita misalnya Pak. Itu pertimbangannya apa ya Pak ya? Apakah kita harus ajukan perdata dulu atau langsung ke pidana gitu, atau pertimbangannya apa ya Pak ya, sehingga kita harus masuknya dari mana gitu Pak? Apakah ke pidana apa ke perdata gitu Pak? Makasih Pak. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Nalom. Jadi kalau bicara ahli Bapak Ibu, memang betul Bapak Ibu, ini kan para pihak boleh mengajukan. Nanti kayak kasusnya, saya bagi contohnya kasusnya Jessica Mirna ya. Karena itu menarik sebenarnya untuk diskusi ya. Kedua belah pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa, mengajukan ahli cukup banyak dan bidang yang sama dan bersaingan kesannya dengan beda pendapat. Pertanyaan Bapak kan, harus berapa banyak sih untuk meyakinkan hakim kita datangin ahli gitu ya? Iya betul Pak. Sebenarnya bukan ukurannya berapa banyak Pak, tapi lebih ke arah ya sebentar. Ya, saya lanjut.
Sebenarnya bukan ke kuantitas, Pak, tapi bicara kualitas hakimnya. Kualitas dari ahli. Ya, kalau Bapak mendatangkan ahli yang senior, IT atau dosen atau profesor mana gitu yang senior, dengan mendatangkan ahli yang baru gitu ya, tentu hakim akan punya pertimbangan tersendiri dari segi pengalaman dan jam terbang. Ya, hakim biasa akan prefer kepada yang senior. Ya, kayak misalkan mendatangkan prof siapa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan itu bicara kualitas keterangan ahli. Nah, kalau misalkan ahli yang ditetapkan ternyata memberikan keterangan ahlinya sekedarnya, seadanya. Terus yang satu mendatangkan ahli dengan dalam, penyampaiannya dalam sehingga menjadi sejelas-jelasnya. Tentu hakim akan menilai tersebut. Ya. Dan yang utamanya adalah karena dia menyampaikan keterangan berdasarkan keahlian, tentunya harusnya sama. Tapi kadang-kadang ada beda pendapat. Ya kan? Namanya orang hukum, Bapak Ibu, pasti bisa ada 2-3 pendapat. Ya, di mana 2 orang berkumpul, di situ ada 10 pendapat. Ya, sangat mungkin dari berbagai perspektif diskusikan. Ya, nah, ahli hukum bisa juga beda pendapat terkait hal yang sama, meskipun ilmunya sama. Ya, nah bisa juga. Jadi tinggal bagaimana kualitas ahlinya yang bisa meyakinkan hakim. Ya, karena kembali kepada keputusan hakim yang menilai apakah keterangan ahli ini bisa dipertimbangkan atau tidak, atau malah dikesampingkan. Nah, jadi bukan bicara kuantitas, kuantitas, tapi kualitasnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang penyerobotan tanah. Ya kalau bicara perdata atau pidana, dua-duanya bisa masuk, Bapak Ibu. Ya, cuma kalau ini biasanya kita, saya sih lebih prefer ya, sarankan ya dimediasi dulu. Ya artinya dengan pihak yang bersangkutan dulu. Tegur, lisan, tertulis, nggak mempan, terus menggunakan surat teguran dengan menggunakan lawyer. Setelah itu kalau nggak mempan juga masuk ke gugatan hukum. Semakin parah, kita bisa gunakan lapor ke pidana juga. Ya, semakin ngeyel gitu. Artinya kita bisa menggunakan perkara pidana juga. Kenapa? Karena pidana itu bisa membantu kita dimediasikan oleh kepolisian. Ya, karena ancamannya pidana penjara kalau memang dia terbukti menyerobot tanah. Ya, secara fisik. Nah, itu sih Pak, itu tergantung kebijakan dan ya lihat situasi lah Pak. Lihat lawannya, berhitung dan segala macamnya. Jadi perdata mau pidana bisa digunakan kedua-duanya Bapak Ibu. Sepanjang memang itu kuat gitu ya. Kuat dalam arti ya. Kadang-kadang kayak gini. Kayak kasus misalkan, penyerobotan tanah. Siapa yang melakukan penyerobotan? Oh, masih ada hubungan keluarga. Omnya saya, adiknya saya, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau masuk ke polisi masih akan usahakan udahlah jangan lapor dulu, coba ngomongin dulu baik-baik. Nah, polisi akan begitu tuh, apalagi kalau ada hubungan keluarga. Ya. Nah, tapi kalau memang tetap mentok mediasi di luar, ya mungkin dengan lapor polisi akan bisa membantu. Begitu ya Bapak Ibu. Begitu Pak, kalau mungkin bisa menjawab. Jadi nggak ada ukuran pasti Pak. Kembali ke kita yang, karena kan kita yang ngalamin, kita yang tahu kira-kira ke depan akan seperti apa. Iya Pak. Strateginya begitu Pak. Baik Pak, terkait ahli tadi boleh misalnya yang ahli pertama, terus kita datangkan ahli kedua. Sorry Pak, maksudnya karena tadi untuk mendapatkan keyakinan hakim, terus kita merasa kok kayaknya ahli yang saya hadirkan ini kurang. Boleh ganti ahli nggak Pak? Atau bagaimana itu maksud saya Pak? Kita boleh saja mengajukan, semoga hakimnya tidak menolak Pak. Kadang-kadang hakim bilang, kan sudah hakim, misalkan katakan, saya mau mengajukan ahli hukum perjanjian Pak. Lah kan sudah minggu yang lalu. Saya rasa kurang Pak, saya mau mengajukan ini. Paling hakimnya komentar, kenapa Anda ajukan yang kemarin kalau gitu. Gitu ya. Tapi kalau hakimnya kabulkan, ya udah kita dengarkan aja lagi. Nah, boleh-boleh aja Pak. Atau misalkan pihak lawan mengajukan ahli yang sama, tapi orang yang berbeda. Misalkan ahli hukum perjanjian juga, tapi dari orang yang berbeda. Boleh-boleh aja Pak. Gitu saja. Gitu Pak, ya. Baik Pak, makasih Pak Lona. Sama-sama Pak. Ya, Pak Gilbert, silakan. Terima kasih Pak. Agak sedikit setback ini pertanyaan, jadi agak mundur. Ya. Kalau misalnya perkaranya itu misalnya pegawai negeri diberhentikan kemudian tidak dapat pensiun yang harusnya dapat pensiun Pak. Ya. Tetapi karena terlambat masuk ke dalam BAPEK
pertimbangan kepegawaian, kemudian di PT UN ditolak. Taruhlah kejadiannya misalnya sudah 10 tahun yang lalu. Nah, di dalam pertimbangan hakim waktu itu dianjurkan untuk masuk ke gugatan perdata. Karena yang digugat adalah uang pensiunnya begitu, Pak. Ya. Nah, apakah masih mungkin itu dilakukan, Pak, dengan periode yang cukup lama begitu? Ya, berarti itu bicara tentang daluarsa, Pak. Iya. Ya. Sebenarnya kalau dalam pidana ada, Pak, disebutkan. Ada pembatasannya. Tapi kalau dalam hukum perdata saya rasa tidak ada, Pak. Karena memang setahu saya daluarsa dalam hukum perdata itu tidak ada dalam arti ya, kecuali kayak kemarin kayak kasus PHK ya. Tapi sudah ada putusan MK-nya. Dulu kan PHK kalau tidak salah aturan undang-undangnya bilang 1 tahun setelah di PHK boleh masih mengajukan. Lebih dari itu nggak bisa. Tapi ada putusan MK yang mencabut itu. Nah, kalau dalam hukum perdata secara yang perdata biasa ya, seingat saya tidak ada sih Pak batasan tentang waktu. Jadi boleh-boleh saja diajukan. Cuma tinggal bagaimanakah bisa membuktikan atau tidak Pak. Atau buktinya masih ada atau tidak. Sengketa tanah yang bertahun-tahun aja Pak. Dari tahun 96 baru bisa dieksekusi 2022 banyak Pak. Artinya nggak ada masalah. Sepanjang alat buktinya masih ada. Gitu Pak. Jadi no problem Pak. Nggak ada limit waktu setahu saya. Ya pengalaman saya juga nggak ada Pak. Bisa. Ya, tinggal masalahnya apakah ini kewenangan PT UN, apakah kewenangan pengadilan negeri. Nah ini perlu dikaji lebih lanjut Pak, terkait dengan uang pensiun tadi. Begitu Pak. Oke, baik. Silakan dari Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi. Berarti kalau harta gono gini juga begitu ya Pak? Nggak ada batas waktu ya Pak? Nggak ada Pak kalau gono gini Pak. Ya. Persoalannya apakah harta gunung gininya masih ada atau sudah dijual atau gimana? Nah ini kita nggak tahu Pak. Ini Bang Haikal mau cerai apa gimana? Ada. Gak ada limit waktu Pak Haikal. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu tiba-tiba gono gini rumah yang 20 tahun lalu ternyata rumahnya udah nggak ada kan repot juga. Udah terjual ya. Iya, mending kalau dijual Pak kalau dia musnah karena ada bencana alam atau apa atau lapuk diambruk cuma tanah doang gitu. Udah saya ambil alih Bang Haikal rumahnya. Sudah diamankan ya. Siap, terima kasih Pak Lona. Ya. Silakan dari Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau kita diskusikan terkait dengan materi kita tentang alat bukti. Silakan. Ya, berarti harta gono gini berhubungan dengan alat bukti juga ya? Semua Pak. Masalah perdata kan luas Pak. Perdata itu kan luas kan? Iya. Ada tentang orang, keluarga, warisan, ya kan? Tentang benda, luas Pak. Benda tentang perdata itu. Jadi semuanya. Makanya, benar. Harta gono ini juga berhubungan dengan alat bukti. Bukti-buktinya itu yang harus dilengkapi, harus kuat gitu ya Pak. Iya betul Pak. Jadi itu kesilapan. Harta gono ini kan membuktikan apakah itu diperoleh selama masa perkawinan atau tidak. Nah, ini yang berat biasanya. Benar. Kesilapan saya itu saya hanya membawa duit, saya serahkan, saya kembali lagi ke luar negeri. Setiap bulan saya seperti itu bawa dolar ke Indonesia, terus saya serahkan ke dia tanpa ada orang yang tahu. Terus semua material pembayaran itu dilakukan oleh orang tuanya, tanpa orang tuanya mengetahui itu hanya uang dia, sementara uang kita itu tidak pernah dinyatakan oleh si istri waktu mantan istri. Itu sulitnya saya mungkin. Ada fee-nya itu Bang Haikal, ada fee. Makanya belajar sama saya Bang Haikal. Ya. Diikhlaskan aja lah Bang Haikal. Laki-laki kan bisa cari uang yang lain. Siap Ibu. Jadi sedihnya di sini, 1 jarum pentul pun nggak bisa saya bawa keluar Bu dari rumah itu. Nanti Tuhan akan membalas berlipat-lipat Bang Haikal. Amin. Saya ada kasus juga yang saya tanganin serupa Pak. Keluar tanpa bawa apa-apa. Bahkan dilaporin pidana suaminya.
rumah aset gunung kirinya digadaikan dengan, nah itu tadi saya bilang pengalaman saya nangani kasus pemalsuan. Jadi waktu itu ada kasus KDRT sih awalnya karena perselingkuhan, digerebek rame-rame sama suami sama warga sama RT, karena emosi main tangan ditampar istrinya, dilaporin KDRT, masuk penjara. Selama masuk penjara rumahnya dijaminkan ke bank dengan persetujuan suami. Faktanya suaminya di penjara tidak pernah minta tanda tangan persetujuannya. Siap. Nah, itu kasus penggelapannya ada, ya. Terus kasus penipuan penggunaan dokumen palsu, KTP-nya dipalsukan, Pak. KTP semua asli tapi fotonya foto orang lain. Kebetulan KTP-nya masih, kebetulan KTP-nya masih KTP yang model lama loh, Pak, yang kuning, yang belum iktp, ya kan? Betul. Gampang kali dicetak berapa rangkap itu kan. Nah, itu terjadi. Nah, jadi nggak cuma Bapak, yang lain juga pernah menangani kasus. Siapa? Bicara pembuktian sih. Bicara pembuktian. Makanya sebagai tertulis semuanya, Pak. Ada bukti transfer atau apa. Makanya kalau bukti transfer kan sebagai jangan cash. Transfer. Ada M-banking atau apa tercatat. Gitu. Oh, kalau saya buktinya itu bukti kirim, Pak. Jadi saya masukkan ke amplop sekian $1.000, terus saya titip sama teman saya kasih foto. Iya. Bisa tuh, Pak. Itu ada, Pak. Temannya laki apa perempuan, Bang Haikal? Hati-hati. Tapi yang lebih perlu itu uangnya uang halal atau haram kan gitu kan? Halal. Soalnya ada juga itu yang kasus kemarin itu pegawai kantor pajak, kalau ingat satu mobil gitu ya, isinya dia dia ngelapor kecurian. Iya. Konyol kan? Justru terungkap yang lain ya, lapor pencuriannya. Betul. Aman. Iya, tetap semangat Pak Haikal. Siap Bapakku, siap Pak dosenku. Ya, Bapak Ibu mungkin silakan ada lagi yang mau kita diskusikan terkait materi malam ini, atau nampaknya wajah-wajahnya sudah lelah berpikir nih, bagaimana mencari alat bukti ya. Asal jangan bikin bukti ya, Bapak Ibu. Mencari alat bukti dengan bikin alat bukti berbeda loh. Ini refleksi ke kasus masing-masing kayaknya, Pak. Oh, jadinya berat ya, Pak, pada berpikir semua merenung, Pak ya. Wajah mandang ke ini, tapi pikiran ke awang-awang, Pak. Kasus kemarin gimana nih? Dikait-kaitkan gitu. Siapa? Tunggu barang buktinya detol ketangkap tuh. Betul. Baik, jadi kalau siap, silakan Pak. Ya, silakan Pak Haikal. Gimana? Ya, kalau alat bukti foto pengiriman dolar yang saya kirim sebelum saya berikan ke pembawa uang itu ada banyak, Pak. Iya, bisa saja Pak. Itu boleh aja jadi alat bukti, Pak. Foto juga bisa kok, Pak. Oke. Dolarnya di Pak Kamser, Pak Haikal. Lewat saya aja Bang Haikal, aman. Oke, lanjut Pak Lona. Silakan Pak Lona, kawan-kawan. Iya, baik. Terima kasih Pak Haikal untuk sharingnya. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi atau kita rasa cukup dulu untuk malam hari ini. Diskusinya cukup menarik nih karena direfleksikan ke pengalaman masing-masing. Iya. Silakan, atau bagaimana? Atau kita cukupkan dulu malam hari ini? Nanti kita lanjutkan kembali. Boleh, baik, Pak. Boleh ya, kita akhiri pertemuan kita malam ini ya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk sharing kita. Saya akan tutup perkuliahan kita malam hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk diskusi di dalam perkuliahan kami pada malam hari ini, yang kiranya boleh menjadi refleksi dan juga menjadi tambahan pengetahuan buat kami semua sebagai calon-calon sarjana hukum. Kiranya Tuhan juga boleh membantu kami dalam memahami lebih lanjut tentang cara data ini di dalam pertemuan-pertemuan kuliah kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkenan melindungi kami dalam aktivitas kami setelah ini dan sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Amin.